Ini dia beberapa privilege atau keuntungan yang bisa kalian dapetin kalau tinggal di Jepang. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Ama Firda. Di video kali ini aku mau share beberapa keuntungan yang bisa kalian dapetin kalau tinggal di Jepang. Jadi video ini aku khususin buat kalian yang baru aja sampai Jepang atau mungkin dalam waktu dekat akan datang ke Jepang untuk kerja, kuliah, atau magang. Jadi tonton terus videonya. Yang pertama, bantuan pemerintah berupa uang atau hal lainnya. Lebih seringnya sih bentuk uang ya bantuannya. Nah, kalau aku sendiri udah 2 tahun lebih tinggal di Jepang, kira-kira sekitar 5 atau 6 kali dapat uang bantuan dengan nominal paling banyaknya itu 10 juta. Nah, biasanya bantuan uang dari pemerintah ini tuh datang kalau misalkan ada kenaikan dari tagihan listrik, air, atau gas, atau juga kenaikan harga dari bahan-bahan makanan. Gimana sih cara tahu kalau kita tuh dapat uang bantuan atau enggak gitu, masuk list yang berhak nerima atau enggak gitu kan? Biasanya nanti pemberitahuannya itu datang lewat pos rumah atau apa atau kalian guys. Jadi jangan malas-malas buat ngecek kotak posnya gitu, karena biasanya di situ ada pemberitahuan penting, termasuk pemberitahuan uang bantuan. Nah, kalau untuk pertama kali biasanya bantuannya itu kan berupa amplop ya. Nanti di amplop tersebut biasanya ada beberapa lembar kertas yang isinya pemberitahuan sama form yang harus kita isi. Nanti di lembar pernyataannya itu tuh kita kayak dikasih tahu kalau kita itu masuk list nih orang-orang yang berhak dapat bantuan. Nah, nanti bantuannya mau diterima atau enggak nih. Kalau misalkan kita mau terima bantuannya, nanti kita harus ngisi data diri, terus juga menyerahin beberapa syarat. Kalau nggak salah syaratnya itu fotokopi Zaryukado sama fotokopi buku rekening bank. Nanti dalam amplopnya juga ada amplop balasan. Amplop balasan itu kita pakai untuk masukin formulir yang udah diisi sama syarat-syarat yang harus dilampirkan gitu. Nanti kalau udah dimasukin ke amplop balasan, kita kirim ke pos. Nah, nanti kalau misalkan udah dikirim ke pos, kalau misalkan emang syarat-syaratnya lengkap, otomatis data diri kita itu udah tersimpan di data kecamatan atau kelurahan gitu lah istilahnya kan. Jadi nanti semisal ada bantuan lagi yang datang, kita nggak perlu ngisi formulir kayak di awal. Jadi kita tinggal terima pemberitahuannya, oh ada uang bantuan nih sekitar beberapa juta, terus dikirim ke rekeningnya di tanggal sekian-sekian gitu. Jadi nanti udah terlampir tanggal berapa akan dikirim uangnya. Jadi ngisi formulir itu cukup sekali aja. Nah, bantuan lain selain uang, waktu itu aku dapat subsidi vaksin HPV gratis banyak 3 kali. Jadi program ini tuh dikhususkan untuk semua perempuan di Jepang dengan maksimal usianya tuh 26 tahun. Jadi sampai umur 26 tahun maksimal kita bisa nerima vaksin HPV gratis gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nonton nih ada yang dapat pemberitahuannya vaksin HPV gratis, jangan disia-siain guys. Langsung daftar vaksin mumpung gratis gitu. Nah, kalau bayar tuh lumayan gitu. Jadi dimanfaatin baik-baik. Selain itu, beberapa bulan kemarin juga aku dapat pemberitahuan kalau aku bisa cek kanker serviks di rumah sakit. Nggak gratis sih, cuman diskon gitu. Yang tadinya ceknya itu sekitar 1 jutaan, ada subsidi 800 ribuan, jadi aku cuman bayar sekitar 200 ribuan aja. Nah, buat kalian yang mungkin udah tinggal lama di Jepang atau punya cerita dari temen yang tinggal lama di Jepang, ada nggak sih bantuan yang pernah kalian dapetin selama tinggal di Jepang selain bantuan uang gitu? Coba share pengalamannya di kolom komentar. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang baik. Jadi aku ngerasa salah satu keuntungan yang aku dapetin selama aku tinggal di Jepang adalah aku bisa nerima fasilitas atau pelayanan kesehatan yang bagus gitu. Jadi kalau kita tinggal di Jepang itu kan kita punya yang namanya kartu asuransi kesehatan atau Hokensho. Itu jangan didiemin aja guys, dipakai. Jangan nunggu sakit baru dipakai gitu. Tapi kalau misalkan gak sakit, dipakainya kemana? coba kalian pergi ke klinik gigi atau klinik kecantikan yang memang bisa pakai Hokensho ini. Kalau aku sendiri sekarang aku lagi lumayan rutin datang ke dokter gigi. Dari awal aku datang sampai sekarang tuh kayak aku selalu puas sama pelayanannya gitu. Makanya di sini aku bener-bener saranin kalian yang tinggal di Jepang yang belum pernah pakai Hokensho-nya dipakai, dimanfaatin baik-baik. Yang ketiga, jenjang karir dan pendidikan. Aku ngerasa ketika kita udah datang ke Jepang, itu tuh jenjang pendidikan dan karir kita tuh
bisa kemana-mana gitu, kayak cukup luas gitu aku ngelihatnya ya. Buat kalian yang selama di Jepang pengen ngejar level bahasa Jepang sampai N1, kalian bisa dapetin kuota yang gampang kalau tes JLPT di Jepang gitu. Nggak ada tuh yang namanya kehabisan kuota, dan nggak ada juga yang namanya calo. Menurut aku, mumpung masih di Jepang, kita bisa kaiwa sama orang Jepang, kita bisa belajar dan mempraktikkan langsung di kehidupan sehari-hari. Sayang sih kalau bahasa Jepangnya cuma stuck di situ-situ aja gitu. Makanya kalau bisa sih dinaikin terus level bahasanya sampai N1 gitu. Karena nanti sertifikat level bahasa Jepang ini bisa jadi modal kita buat cari kerja di Jepang atau di Indonesia. Terus jenjang karir lainnya mungkin yang tadinya magang dengan kontrak 3 tahun di Jepang, nextnya kalian bisa up ke visa Tokutegi no dengan beberapa benefit lainnya. Terus juga kalian bisa cari pengalaman lain nih di bidang lain kalau misalkan mau. Misalnya kalian waktu magang selama 3 tahun itu di bidang pengolahan makanan. Terus kalian pengen upgrade diri, kalian pengen tambah pengalaman yang baru, kalian bisa ambil visa Tokutegi no dengan bidang yang beda dari pengalaman sebelumnya gitu. Misalkan mau ngambil job di Tokutegi no bidangnya kaigo atau bidang manufaktur kayak gitu. Terus ngambil sertifikat SSW atau Tokutegi no di Jepang itu bidangnya semuanya ada, makanya lebih gampang gitu kalau mau ngambil sertifikat SSW di Jepang. Karena kan kalau mau ngambil sertifikat SSW di Indonesia tuh nggak semua bidangnya ada, ya nggak sih? Cuman beberapa doang gitu, makanya terbatas gitu. Jadi ini kesempatan kalian selama di Jepang kalau mau ngambil sertifikat SSW di bidang yang kalian pengen. Buat yang udah kerja pakai visa Tokutegi no, mungkin kalian bisa ganti ke visa engineering dengan beberapa syarat tertentu. Atau kalau kalian udah nggak ada rencana mau pulang ke Indonesia, kalian bisa jadi warga negara Jepang. Yang keempat, jalan-jalan atau traveling. Menurut aku selama tinggal di Jepang itu, kita tuh sayang banget kalau nggak pakai waktu liburan atau jatah cuti atau gaji kita untuk jalan-jalan di Jepang. Karena di Jepang itu banyak banget tempat-tempat yang seru, yang bagus, yang Masya Allah banget. Kalau kita ngelihat keindahan alam di sini tuh kerasa bersyukur banget kita bisa datang ke sini gitu. Aku tuh pernah ketemu sama orang Indonesia yang kerja di Jepang. Dia tuh cuman fokus sama kerja aja, kerja dan kirim uang ke Indonesia. Ya itu nggak apa-apa banget sih sebenarnya, itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Menurut aku selama jalan-jalan di Jepang itu kayak banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Kita jadi tahu disiplinnya orang-orang sini dalam menjaga lingkungan. Kita jadi tahu orang-orang sini tuh lebih tetap memprioritaskan keamanan warga, kenyamanan warga ketimbang dalam nyari untung dari wisatawan asing gitu. Terus kita bisa ngerasain naik transportasi umum di setiap daerah di Jepang yang beda-beda. Pokoknya banyak hal-hal seru yang kita dapetin dan kita pelajarin kalau kita jalan-jalan di Jepang gitu. Jadi ajak teman kalian buat jalan-jalan. Kalau misalkan gak ada, coba belajar buat jalan-jalan sendiri, mulai dari daerah yang deket-deket dulu sama tempat tinggal kalian. Gak perlu sering-sering, ya minimal setahun 2 kali lah jalan-jalan. Yang kelima atau yang terakhir adalah belajar etika. Mungkin ini terdengar sepele, tapi aku ngerasa selama tinggal di Jepang itu aku belajar banyak hal soal attitude, etika, kedisiplinan dari orang-orang sini. Dari banyak hal, bahkan dari hal-hal kecil, dari hal-hal sepele sekalipun. Misalkan dari cara sistem pembuangan sampah mereka yang bener-bener ribet banget, yang bener-bener dipilah-pilah banget gitu loh jenis-jenis sampahnya. Bahkan orang Jepang sendiri pun gak jarang dari mereka tuh yang masih bingung sama pengolahan sampah di sini tuh gimana sih, ini harus dibuang kemana, ini harus dibuang ke jenis apa, kayak gitu. Jepang juga bikin aturan kayak gitu kan bukan buat bikin bingung warganya sendiri kan, tapi kan demi ngejaga keseimbangan lingkungan biar sampahnya itu bisa terolah dengan baik gitu loh. Jadi aku bener-bener speechless sih ngelihat pengolahan sampah yang bener-bener ribet itu. Terus juga etika mereka dalam melayani customer. Gak sedikit loh tindakan dari orang-orang Jepang yang viral di media sosial karena saking sopannya gitu sama customer. Kayak misalkan di bandara, di pesawat ya, kalau misalkan kita mau berangkat pasti didadah-dadahin. Kita sebagai customer ngelihatnya kayak kita sebegitu dihormatinya ya gitu. Terus juga jalanan lalu lintasnya yang tertib, yang aman, yang aku tuh ngerasa sebagai pejalan kaki dan pengguna sepeda ngerasa aman dan terfasilitasi dengan baik. Jadi makanya nggak heran sih kalau sekarang tuh banyak orang-orang Jepang yang ngerasa nggak nyaman dengan keberadaan orang-orang asing yang semakin banyak
di negara mereka. Karena orang Jepang ini kerasa orang asing yang datang ke Jepang tuh kayak ngerusak merusak keseimbangan dari negara mereka gitu loh. Kayak misalkan mereka tidak menghormati kebiasaan di sini. Kan ya banyaklah kasus-kasus orang luar negeri yang berulah di Jepang gitu. Di sini banyaklah pelajaran yang bisa kita ambil selama tinggal di Jepang. Buat kalian yang tinggal di Jepang atau nanti mau berangkat ke Jepang nih, perbaikin dulu diri kalian, belajar lagi tentang attitude, etika, gimana sih orang Jepang itu kebiasaannya di sini gitu, biar nantinya kita nggak mengganggu mereka. Kita tuh harus ingat kalau kita tuh lagi di negara orang, kita tuh pendatang, kita harus menghormati orang-orang sini juga, jangan sampai mengganggu. Saran aku sih cari circle pertemanan yang baik lah, karena kita lagi di negeri orang, jauh dari keluarga. Kalau misalkan ada apa-apa ya kasihan aja sih keluarga di rumah kalau misalkan amit-amitnya dengar berita yang enggak tentang anaknya yang lagi ngerantau di Jepang gitu. Tetap tahu batasan diri sendiri ya guys gitu. Jadi penting sih menurut aku cari temen yang bisa ngajak kita ke arah kebaikan. Jadi sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Ini cahayanya udah mulai redup BTW. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Thanks for watching.